Hai Medsoster, jumpa kembali di channel Ensiklopedi Progressive Rock atau Ensikloprog bersama saya Anto Agusta. Sebelum kita ngobrol tentang Progressive Rock, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dan jangan lupa juga mencet loncengnya biar informasi dari kami selalu sampai kepada Anda. Dan kita saling mengisi agar channel ini semakin berkembang dan semakin bisa menikmati musik progresif yang selama ini diidam-idamkan oleh Medsoster. Oke, kita kali ini sedang bercerita tentang Soft Machine, sebuah kelompok yang berkelanjutan dari Canterbury Sin, yang selanjutnya nanti menjadi satu kelompok yang bercerita lebih asik lagi. Oke, kita mulai. Canterbury Sin, subgenre yang menjadi salah satu pionir dari progressive rock, ternyata dimulai di suatu rubana atau ruang bawah tanah. Jadi underground, semacam kayak gitu. Tapi bukan musiknya yang underground, tapi mereka itu bermain-main di dalam ruang bawah tanah atau underground. Siapa mereka itu? Salah satunya adalah Robert Wyatt, lahir tahun 1945 di Bristol, kemudian berpindah ke Dulwich, pinggiran kota London. Kemudian menetap di Canterbury pada tahun 1956. Awal tahun 1960-an, dia bersekolah di Simon Langston School. Lalu menghabiskan malam-malamnya bersama teman-teman sekelasnya. Biasalah anak-anak muda gitu kan, nongkrong-nongkrong apa gimana. Tapi yang dalam tanda kutip tidak perlu disebutkan. Ada banyak tanda kutipnya karena mereka orang-orang Eropa gitu kan. P.A. Hastings dan Richard Coughlin, bukan salah satu dari teman-teman mereka yang ngobrol-ngobrol itu, temannya si Wyatt tadi itu. Mereka bermain musik di basement rumahnya, underground tadi itu. Lahir dari jam session, jamming kayak gitu kan, di basement. Kemudian mereka bikin grup yang belum profesional, tapi mereka masih main-main, yaitu The Wild Flowers. Band amatir yang memfokuskan diri pada R&B dan jazz. Line up The Wild Flower pada tahun 1962 selanjutnya bertambah 3 orang lagi, Brian dan Hugh Hopper, kemudian Richard Sinclair. Sedangkan David Allen, lahir 1938, sudah menjadi penyair dan dramawan di Melbourne. Baru datang ke Inggris, mereka kemudian bertemu. Dia adalah mahasiswa kesenian yang berniat menghabiskan waktu di Inggris selama setahun tanpa tujuan yang jelas. Jadi ya masih lontang-lantung, namanya juga mahasiswa, tapi mereka mencari pengalaman yang luar biasa. Mungkin mereka tidak lagi mencari experience, tapi lebih mencari kepada empiris. Jadi segala macam ilmu mereka serap, kayak gitulah kira-kira. Dia baru saja mendapatkan pengalaman bermain jazz dan mengubah lagu untuk William Burroughs di Prancis. Dia mendapatkan kamar kosong di tempat Wyatt bersama dengan teman kuliahnya di Canterbury College of Art. Jadi mereka para calon-calon seniman memang, karena sekolahnya juga sekolah kesenian kayak gitu kan. Yaitu Kevin Ayer. Terdaya oleh Allen yang cerdik dan kenyang pengalaman, Robert Wyatt remaja memutuskan untuk mengikuti Allen pergi ke Paris, Prancis, meninggalkan The Wild Flower di tangan Ayers. Ayer lahir pada tahun 1944 di sebuah desa di sekitar Canterbury. Sempat besar di Malaysia. Jadi main-main di ruang tetangga kita kayaknya. Tapi nggak main-main ke kita. Karena kita waktu itu masih bergejolak perang mungkin kayak gitu kan. Dan akhirnya ya selain itu Malaysia kan memang jajahan Inggris kayak gitu kan. Dan akhirnya pada usia 16 tahun kembali ke Kent, Inggris. The Wild Flowers pun akhirnya beranggotakan Kevin Ayers, Richard Sinclair pada bass, sepupunya David Sinclair pada keyboard, P.A. Hastings pada gitar, dan Richard Coughlin pada drum. Sedangkan di Paris, Wyatt dan Allen mencoba membentuk dan bermain-main, membuat satu skena yang menurut dia sudah
menjadi hantu, memomoi kayak gitu kan. Model-model beatnik underground. Allen selama di sana banyak mengurus pertunjukan multimedia, bermain piano di bar dengan Terry Riley, seorang komposer asal Amerika, bermain dengan big band dengan aliran jazz, dan akhirnya jatuh cinta dengan jurnalis dan sastrawan bernama Gilly Smith. Tidak lama setelahnya, Wyatt dan Allen bertemu lagi dengan Hugh Hopper di Prancis. Ketika tiga orang ini kembali ke Inggris, mereka bergabung kembali dengan The Wilder Flowers, membuat musik band ini menjadi lebih cenderung banyak improvisasi. Jadi mereka sudah mulai main-main yang enggak-enggak gitu kan, karena improv itu kan keliaran selain berpikir, tapi keliaran skill-skill mereka juga gitu kan. Pada tahun 1965, Kevin Ayers berpindah ke Oxford, tempat dia bersekolah. Di sanalah dia bertemu dengan teman satu kelasnya, yaitu Mac Rattledge. Dimulailah secara diam-diam sebuah band yang bernama Soft Machine. Di sini mulai pergerakan itu berlangsung. Beranggotakan Allen pada gitar, Wyatt drum, dan Ayers pada bass, dan Rattledge pada keyboard. Ayers memilih nama Soft Machine karena terinspirasi dari novel The Soft Machine yang terbit pada tahun 1961 karya William Burroughs. Pada tahun 1966, mereka datang ke UFO Club di London bersama dengan, ini juga cikal bakal orang gila juga ini, Syd Barrett dari Pink Floyd. Nanti ada cerita selanjutnya tentang siapa Syd Barrett, termasuk binatang apa ini dalam dunia psikodelik progresif kayak gitu kan. Di sini mereka bertemu dengan produser rekaman asal Amerika bernama Kim Fowley. Dia mengenalkan Soft Machine kepada industri musik pada Februari 1967 dan menghasilkan single 45 RPM atau 45 RPM pertama mereka, yakni Feelings, Reelings, Squealing, Love Makes Sweet Music, yang secara tidak sengaja direkam di studio yang sama dengan tempat gitaris psikodelik. Siapa kira-kira gitaris psikodelik di era-era itu? Yaitu Jimi Hendrix. Berarti gitar rhythm di sana. Di tahun yang sama juga mereka merilis demo kompilasi album mereka, Jet Propelled Photograph, tahun 1967. Kuartet ini akhirnya memulai tur keliling Eropanya, di mana mereka akhirnya sempat menetap di Perancis setelah menjadi sangat populer di sana. Jadi mereka mulai growth, berkembang itu di Perancis. Sayangnya ketika mereka akan kembali ke Inggris, Allen ditolak untuk masuk ke Inggris karena masalah paspor. Biasalah itu, politik itu. Sehingga mereka bertiga tetap melanjutkan Soft Machine, sedangkan Allen kembali ke Perancis untuk membentuk ini lagi juga. Nanti kita akan cerita sendiri lagi kelompok yang namanya Gong. Soft Machine kemudian bergabung satu manajemen dengan The Jimi Hendrix Experience yang mendukung mereka untuk melakukan tur 2 kali ke Amerika di tahun 1968. Dengan bantuan produser Tom Wilson, pernah bekerja sama dengan Bob Dylan. Mereka bertiga menandatangani kontrak dengan Probe Record dan merekam debut album mereka di bulan April dengan nama yang luar biasa, The Soft Machine 1968 di New York City. Walaupun album ini akhirnya baru dirilis di bulan Desember, tapi di tahun itu juga yaitu 1968. Tanpa adanya Allen membuat Ayers menjadi sosok dominan, sedangkan Wyatt masih ya seperti yang dulu juga, masih malu-malu begitu ya. Gitulah. Lagu-lagu mereka sangat terpengaruh subculture Beat Generation, tapi juga diselingi psychedelic yang pasti. Rose Water Jazz, bahkan dada rock. Seperti juga yang terjadi di aliran fine art, seni rupa, yaitu dadaisme itu. Jadi pengaruh itu juga mempengaruhi pada musik rock, yaitu dada rocks yang mereka temui di Paris. Album ini
sebenarnya bisa dibilang embrio dari musik-musik revolusioner yang akan datang. Di dalamnya ada nada-nada keyboard yang geometris, yang begitu-begitulah. Dari Rattle G, nyanyian-nyanyian pelan tapi bernada tinggi dari Wyatt. Jazz ala Ayer, nyanyian-nyanyian seperti mantra. Jadi cenderung agak apa ya? Agak pola-pola metafisika begitulah kira-kira. Counterpoint psikodelik serta solo drum dan perkusi yang tiada akhir di beberapa lagunya. Sekembalinya mereka ke London, mereka bertemu dengan salah seorang gitaris, ini cukup ternama di era-era 80 nantinya. Dia adalah Andy Summer, seorang gitaris dari kelompok band The Police bergabung dengan Soft Machine. Line up baru ini langsung melanjutkan tur kedua di Amerika, sebelum mereka menjadi band pendukung tur Jimi Hendrix di Agustus dan September tahun 1968. Ketika tur Jimi Hendrix baru saja dimulai, Kevin Ayers memecat Andy Summer. Ada sesuatu pasti, karena memecat itu sering terjadi pada kelompok-kelompok musik. Kapanpun itu, di era kapanpun, pasti ada terjadi. Mungkin egosentrisme, mungkin karena apa, mungkin karena terlalu high skill kayak gitu kan. Tapi rupanya, kenapa dia dipecat oleh Kevin Ayers? Karena si Andy Summer ini main gitarnya terlalu ngejazz. Karena mereka kan cenderung psikodelik, tapi warna gitarnya si Andy Summer ini terlalu ngejazz sehingga bertabrakan mungkin ya. Setelah hari terakhir tur di bulan September, Ayer mengundurkan diri. Akhirnya dia juga habis mencat orang, tapi dia juga mundur juga gitu kan. Ini agak lucu-lucu juga ini, agak dagel-dagel juga ini. Ayer mengundurkan diri dari Soft Machine dan memilih untuk menetap dan menenangkan diri ke Spanyol, di mana dia bertemu dengan David Allen. Rattle G juga memilih untuk kembali ke Inggris dan mulai membuat komposisi lagu. Hanya Wyatt yang tetap tinggal di USA untuk membuat rekaman solo. Sorry, bukan USA, tapi United States. Jadi mungkin, atau ini United Kingdom. Jadi mereka, si Wyatt ini masih tinggal tetap di Inggris untuk membuat rekaman solo. Soft Machine pun, sorry. Di Amerika, oke. Karena tadi Rattle G, oke saya mengulang, Rattle G juga memilih untuk kembali ke Inggris itu. Dan mulai membuat komposisi lagu. Hanya Wyatt yang tetap di Amerika untuk membuat rekaman solo. Soft Machine pun dinonaktifkan. Artinya, ini ada kelanjutannya. Soft Machine masih punya cerita lagi. Untuk yang kali ini, Matt Soster hanya mendengar cerita dari saya sampai di sini. Selanjutnya ada cerita lagi yang lebih seru mungkin pasti lebih seru dari Soft Machine ini. Oke? Sampai di sini bersama Encycloprog dan ciao.